Belajar dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak mempan dibakar, saya rindu memberitakan sebuah kesaksian yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan buat saya dan usaha saya. Jadi usaha kita biasanya terkait pada bidang pengelasan dan konstruksi mesin. Hari itu seperti biasa, Sabtu Minggu memang kantor libur, tapi tetap ada anak-anak produksi yang kerja lembur. Hari Sabtu siang sekitar jam 11.12 saya sedang istirahat santai di rumah sama keluarga. Waktu itu sekitar 3 tahun lalu ya, saya ditelepon dari bengkel. Suaranya agak kayak orang ketakutan dan agak terkopok-kopok gitu. Dia telepon dan berkata, "Pak, kebakaran Pak, kebakaran, bengkel kebakaran," gitu katanya. Mendengar itu saya sedikit shock dan tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya diam dan ajak anak istri untuk buru-buru ke bengkel melihat situasi dan kondisi yang ada. Tapi saya nggak cerita, nggak ngomong kalau memang terjadi kebakaran gitu. Singkat cerita, saya sama istri dan anak-anak kira-kira 10 menit saya sampai di bengkel dan melihat situasi yang ada. Saya nggak tahu ya, saya panik, cemas atau gimana, cuman saya blank aja gitu, kosong aja gitu, nggak yang panik atau nggak yang bagaimana gitu, cuman ya kayak blank aja, kosong aja gitu, nggak tahu harus bagaimana gitu. Karena pas saya lihat orang nonton sepanjang pinggir jalan itu udah penuh banget, udah rame banget, karena memang kalau dilihat asap hitam itu udah mengepul dari lantai atas, dari jendela lantai atas, dari samping kanan kiri itu udah mengepul asap hitam, dan dari lantai bawah itu, dari pintu gerbang bawah kanan kiri itu udah mengepul asap hitam yang tebal. Waktu saya turun, saya lihat, saya tanya ke karyawan saya, "Pak, bisa masuk nggak?" gitu. "Nggak bisa Pak, nggak berani." Jadi mereka sibuk beres-beresin bawah, takutnya api sampai bawah, mereka beres-beresin alat yang bisa diselamatkan gitu, dan mereka nggak ada yang berani masuk. Tapi nggak tahu ya, saya oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan, kayak diberi keberanian, mungkin karena saya pemilik juga ya. Jadi saya ambil masker, saya terobos masuk aja, walaupun hawa panas memang berasa dan asap tebal itu menutup semua jalan. Jadi saya terobos aja asap hitam yang nutupin jalan itu, karena begitu masuk ke bengkel, pandangan itu udah samar-samar karena ketutup asap hitam gelap, dan rasa panas, bau asap itu benar-benar menyengat. Tapi karena saya terdorong sebagai pemilik, dan mungkin karena anugerah Tuhan juga, karena kuat kuasa Tuhan, jadi saya diberanikan untuk masuk. Saya masuk. Saya lihat, saya sambil ngintip-ngintip gitu sampai lantai 2, saya lihat gak ada api. Lantai 3 terus terang saya agak takut karena sumbernya memang dari lantai 3 gitu. Karena lantai 3 itu kan tempat istirahat anak-anak kayak mes gitu. Waktu saya intip lantai 3, wah puji Tuhan, saya nggak lihat api, cuman memang asap hitam itu ngebul, benar-benar gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Karena saya udah tahu situasinya, saya langsung cari jendela, saya langsung buka jendela, saya bukain semua jendela, saya bukain pintu. Puji Tuhan, nggak ada api yang ada di situ, yang ada asap hitam ngebul keluar semua. Singkat cerita, ketika asap sudah keluar semua dan ruangan sudah tidak ada asap, saya baru bisa lihat, saya baru bisa perhatiin. Ketika saya perhatiin, ternyata luar biasa sekali. Api itu sebelumnya sebenarnya sudah membakar semua instalasi kabel. Instalasi kabel itu semua udah leleh, udah kebakar api. Tapi puji Tuhannya, luar biasanya, listrik yang kebakar, kabel yang kebakar itu nggak jadi konslet. Ada satu AC yang benar-benar terbakar, ya paling sisanya dikit banget, itu nggak buat konslet. Biasanya ketika kabel kena api itu otomatis konslet, otomatis langsung menjalar kemana-mana. Ini puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena perlindungan Tuhan, api itu nggak bisa keluar dari ruangan itu. Ruangan itu memang terbakar, kabel-kabel semua terbakar, AC terbakar, tapi luar biasa nggak terjadi konslet keluar, dan api nggak mempan keluar, api nggak bisa keluar, api seolah-olah nggak kuat untuk keluar dari ruangan itu. Jadi ketika ruangan itu udah benar-benar seolah-olah habis terbakar, api mati sendiri. Dan kalau saya tanya ke anak-anak,
tadinya di situ kan ada sebuah kasur gede gitu, kasur yang biasa buat anak-anak tidur. Kasur gede itu dimiringin. Nah, kasur itu nutup stop kontak. Kemungkinan penyebab utama kebakaran karena kasur itu nutup stop kontak, terjadi panas, terjadi konslet dari situ. Jadi api itu mulanya membakar kasur. Kasur itu udah habis, nggak ada bekas sama sekali. Jadi kasur itu udah benar-benar habis terbakar. Yang tadi ngebul, asap hitam ngebul kemana-mana, itu dari kasur yang habis terbakar. Tapi luar biasanya, ketika api itu membakar habis kasur, bakar semua kabel, bakar AC, dia nggak konslet keluar, api nggak bisa keluar. Sebelumnya saya ketemu sama temen yang kebakaran kamar atasnya, nggak bisa mati, harus belambir, harus pemadam kebakaran yang memadamkannya. Tapi ini begitu saya masuk, saya lihat api udah nggak ada. Tapi memang bekas kebakarannya itu nyata adanya. Kasur habis, kabel-kabel sudah leleh kebakar, AC habis. Tapi puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena perlindungan Tuhan yang sempurna, kisah ini nyata. Api nggak bisa keluar, kabel nggak bisa konslet keluar. Jadi ketika area dalam ruangan itu yang memang terbakar sudah habis bahan yang untuk dibakar, api itu mati sendiri. Dia nggak bisa keluar, dia nggak bisa bakar keluar, nggak bisa konslet keluar. Puji Tuhan, itu perlindungan Tuhan yang sempurna. Kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak mempan dibakar, api nggak bisa kuat, api nggak bisa jilat, api nggak bisa bakar lingkungan sekitar. Api mati sendiri. Luar biasa nggak? Jadi kita percaya ya, ketika kita hidup ada di zaman sekarang, kita tetap percaya kuasa Tuhan nyata, perlindungan Tuhan sempurna di dalam kita, dan kita bersyukur karena perlindungan Tuhan yang sempurna. Dia menjaga, memelihara, menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.